Halo teman-teman semua, bersama saya Miftah. Di sini kita akan belajar bagaimana menganalisis decision tree, klasifikasi decision tree menggunakan RStudio. Baik, langsung saja kita buka RStudio-nya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sintak untuk klasifikasi decision tree. Nanti kita tinggal mengikuti sesuai sintak yang sudah saya susun ini, dan saya akan menjelaskan masing-masing kinerja dari sintak itu. Nah, untuk langkah pertama kita harus menyesuaikan data yang mau kita klasifikasikan menggunakan decision tree. Di sini saya sudah menyiapkan datanya dalam bentuk Excel ya, dimana data ini terdiri dari 15 variabel X ya, atau variabel independen. Ada 15, kemudian variabel dependennya atau variabel Y-nya itu berupa data biner ya, data kategorik dengan skala biner. Ada dua skala, yaitu miskin dan tidak miskin. Oh iya, di sini saya perlu perjelas bahwa untuk data kategorik di sini kita menggunakan inisial data aslinya ya, jadi bukan inisial angka 01, 123, bukan seperti itu, tapi kita langsung menggunakan data inisial aslinya ya. Misalkan untuk X1 yaitu tingkat pendidikan, di sini saya langsung gunakan kodenya ya, lulus SMP, lulus SD gitu ya, jadi langsung sifatnya string gitu ya. Supaya apa? Supaya ketika kita import ke dalam RStudio ini, dia otomatis langsung berubah menjadi faktor ya, atau data kategorik. Kalau kita rubah ke inisial angka, nanti dia merubahnya ke integer ya, atau numerik. Nah, kita harus kerja dua kali, kita harus merubah dulu dia menjadi kategorik. Nah, kalau seperti ini udah otomatis langsung sifatnya datanya kategorik. Di sini ada 12 data kategorik untuk variabel X dan 3 variabel numerik. Oke, langsung saja. Di sini saya save dia ke bentuk CSV. Ya, di sini saya save ke bentuk CSV ya. CSV-nya ini ya, CSV, delimited. Oke, di sini saya udah save. Jadi nggak perlu saya save lagi. Oke, kita langsung ke RStudio-nya. Nah, ini tampilan RStudio-nya seperti ini. Langkah pertama adalah kita lakukan import data. Nah, sebelum import data, kita lakukan dulu set directory dari data yang mau kita import. Nah, biasanya saya selalu menggunakan ini ya. Jadi set directory dulu, yaitu menggunakan sintak setwd, di mana directory file saya ya, file data saya itu berada di dalam folder ini. Caranya kita tinggal masuk ke folder yang mau kita tuju ya. Nah, ini data saya ada di sini, data fix. Kemudian lokasinya ada di sini nih ya. Ini saya tinggal klik aja di luar sini, kita klik. Nah, dia udah terseleksi seperti ini. Kita copy. Oke. Habis itu kita paste di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah lokasi defaultnya. Nah, tapi R tidak akan bisa membaca ini. Coba kita running ya. Nah, error. Dia tidak bisa membaca garis miring yang kebalik seperti ini ya. Ada dua cara. Kita bisa menambahkan double slash seperti ini ya, atau kita merubah slashnya ke arah berlawanan. Nah, kita coba ini. Ini berhasil ya. Kita coba yang satu lagi. Jadi slashnya kita balik. Nah, seperti ini. Kita running. Nah, ada dua cara ya. Slashnya bisa kita double seperti ini, atau kita balik. Kemudian library yang kita butuhkan di awal yaitu rpart dan rpartplot. Nah, ini untuk klasifikasi decision tree. Untuk installnya, teman-teman pergi ke package, kemudian install. Nah, di sini nanti akan muncul kotak untuk kita memasukkan package. Nah, di sini ya, install package, kita tinggal mengetikkan
package apa yang dibutuhkan, misalkan AirPart seperti ini. Kemudian kita tekan install, nanti dia menginstal. Kemudian nanti selanjutnya AirPart load seperti itu ya. Kita lanjutkan. Setelah terinstall, kita panggil package yang sudah terinstall tadi, menggunakan library. Jadi kita running. Oke, berhasil ya, tidak ada tulisan error di sini. Kemudian kita input data. Nah, input data di sini, datanya saya kasih nama dataku. Kemudian read CSV, ini adalah perintah untuk function atau perintah untuk proses import data. Karena data kita bentuknya CSV, berarti di sini read CSV ya. Ini udah fungsinya, ini nggak bisa kita rubah. Kemudian nama data kita apa? Data fix. Ekstensinya apa? .csv. Nah, seperti ini. Kita running coba. Oke, kita mau melihat data kita apakah sudah terimport dengan baik gitu ya. Kita cek di sini. Nah, dataku di sini ada 795 row data dengan 16 variabel. Kita klik. Nah, dia muncul di tab baru khusus untuk tampilan data. Nah, oke, data kita sudah terimport dengan baik. Nanti apabila teman-teman import datanya masih berantakan, itu perlu menambahkan beberapa menu di sini ya, beberapa function. Misalkan separatornya berantakan nih. Nah, bisa pakai sep sama dengan tanda petik. Nah, separatornya apa yang dibutuhkan? Bisa titik 2, bisa titik koma, bisa spasi. Seperti itu, tergantung nanti berantakannya seperti apa gitu ya. Pemisah dari data itu seperti apa. Misalkan berantakan nih, datanya nggak terhubung semua. Kemudian di sini lulus SMP titik koma ya, titik koma tidak. Nah, berarti spasinya atau separatornya itu adalah titik koma. Nah, karena saya di sini udah otomatis, jadi tidak perlu menambahkan separator. Seperti itu ya. Baik, kemudian str itu untuk melihat struktur dari data saya. Oke, kita running. Nah, di sini struktur dari data saya terlihat bahwa variabel x1 sampai x12 itu berupa faktor. Artinya data kategorik. Nah, dia udah otomatis tersetting ya. Kemudian x13 sampai 15 integer atau numerik. Y-nya faktor juga. Nah, seperti ini kita tidak perlu merubah lagi ke dalam data kategori gitu ya. Baik, setelah itu profil responden. Nah, ini kita mau melihat secara deskriptif terkait masing-masing variabel gitu ya. Nah, ini berlaku yang profil ini saya tampilkan dulu untuk yang kategorik. Penyajian data untuk data kategorik itu berupa tabel kontingensi. Nah, misalkan ini, jadi tabel ini nama definisi aja, teman-teman bisa dirubah. Table ini adalah nama functionnya. Ya, jadi tabel sama dengan functionnya itu table. Kemudian apa yang mau saya buat kontingensinya, yaitu dataku yang berada di variabel y gitu ya. Jadi dia udah otomatis nih, kalau nama data kita seperti ini kita masukkan ya, yang udah kita definisikan di awal, kemudian kita kasih $. Nah, dia udah otomatis ngasih opsi variabel mana yang mau kita pakai untuk kita buat tabel kontingensi. Nah, di sini saya pakai y dulu, enter aja. Oke, nah kemudian kita running coba. Oke, kemudian di sini udah masuk nih dan tidak ada error, berarti udah bagus, jalan dengan baik. Kemudian kita running, caranya kita blok definisinya, nama definisinya tabel, kemudian kita running. Oke, berarti miskin ada 102, tidak miskin ada 693 ya, datanya kurang balance ya, jadi proporsinya terlalu condong ke tidak miskin. Ini konsekuensinya akan
bisa menyebabkan berkurangnya nilai akurasi di dalam decision tree. Harapan kita itu sebenarnya data kita proporsinya seimbang gitu ya, walaupun tidak seimbang persis ya, proporsinya tidak terlalu jomplang seperti ini. Kemudian ini adalah frekuensinya. Untuk bawahnya ini prop table untuk melihat berdasarkan persentase kita running ya. Jadi kursor kita letakkan di baris yang mau kita running sekitaran seperti ini. Nah oke. Secara proporsi miskin itu hanya 0,12%, sedangkan untuk responden yang tidak miskin ada 0,87 atau 87% ya. Yang miskin cuma 12%, yang tidak miskin 87, sekian persen. Nah ini kan proporsinya cukup jomplang sekali ya, jadi menyebabkan nanti di hasil akurasinya atau pohon klasifikasinya itu sebenarnya kurang akurat. Tapi tidak apa-apa, kita akan coba. Kemudian untuk variabel selanjutnya yaitu X1 ya, jadi sama, ini saya kasih definisi namanya tabel 1, fungsinya table. Nah kita lihat masing-masing ya variabel. Oke, ini langsung proporsinya. Jadi lulus SD ya, itu 42%, untuk yang lulusan diploma 0,11 ya, 0,11%, lulus SMA 11,9%, SMP 13,9%, sarjana 0,4%, tidak tamat SD 26,7%. Nah, dan teman-teman bisa melihat untuk masing-masing variabel independennya. Kemudian untuk variabel numerik yaitu X13 dan X15, di sini kita pakai statistik 5 serangkai ya, yaitu min, median, modus masuk, kemudian standar deviasi dan lain-lain. Nah, di sini saya pakai ada min, median, modus ya. Modus kita pakai function ini ya, karena di R tidak tersedia. Jadi kita jalankan function modus. Oke. Kemudian library PSYCH ini untuk statistik deskriptifnya ya, supaya lebih lengkap daripada summary. Biasanya kita akan pakai summary ya. Di summary itu kurang lengkap outputnya. Untuk lebih lengkap kita pakai package PSYCH. Kita running. Baik, kemudian nah ini proses. Nah ini kalau gini nggak masalah ya, kan dia warning, dia masih peringatan. Kalau error ya itu yang jadi masalah. Baik, kita pakai yang di sini functionnya namanya describe. Kemudian nama data kita $variable. Oke. Nah di sini cukup lengkap, ada var s. Ya, var s ini adalah varian sampel. Varian sampel 1 ya. Kemudian n banyaknya data, min, standar deviasi, median, minimum, maksimum, dan seterusnya. Nah, yang kita pakai hanya di sini yang kita butuhkan min, median, minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Gitu ya. Modusnya kita lihat di sini. Nah, ada 4. Oke. Karena ini data-data frekuensi ya, data jumlah, berarti kita bisa pakai modus. Kita cek untuk yang 14. Oke, seperti ini. Untuk yang 15. Nah, oke, jadi untuk data numerik kita pakai statistik 5 serangkai. Kemudian masuk ke pemodelannya. Nah, di sini saya memberi opsi ketika ada data pembagian data training dan data testing. Nah, nanti kita coba. Cuman ini kita skip dulu ya. Jadi kita tidak pakai pembagian data. Jadi data asli ya sebanyak 795 tadi langsung kita pakai untuk klasifikasi decision tree. Ya, nanti untuk yang split data ini training testing nanti kita pakai ya di slide selanjutnya. Jadi kita skip dulu ini, kemudian masuk ke information gain. Nah,
Di sini ada optional, jadi kita bisa pakai information gain atau gain ratio. Ini sebenarnya untuk melihat variabel mana sih yang menjadi node pertama dalam pengklasifikasian, ya, variabel independen mana. Ya, jadi untuk melihat seperti itu. Library-nya fselector. Kita running. Oke, information gain. Kemudian ini rumusnya information gain, ya. Jadi ini adalah nama definisi, kemudian sama dengan bisa seperti ini. Kemudian fungsinya information gain, kemudian modelnya Y, tanda regresi, kemudian titik. Titik ini artinya semua variabel X dipakai. Kemudian nama data kita, ya. Kemudian unitnya kita pakai log2. Nah, ini udah standarnya. Kita running. Oke, kita print, ya. Kita lihat. Nah, di sini ini nanti berdasarkan nilai yang paling besar. Nilai yang paling besar itu adalah nilai yang menjadi node awal di dalam pohon klasifikasi kita. Nah, cuman saya udah cek nih di data kita, di data yang mau kita klasifikasikan ini ternyata tidak match, ya. Tidak match. Mungkin ada kesalahan di nggak mungkin ini apa namanya, proporsi dari variabel Y-nya tadi, ya, proporsi dari variabel Y maupun variabel X yang lain itu tidak balance, ya. Sangat jauh sekali ininya pembagian proporsinya. Jadi itu bisa mengakibatkan information gain ini menjadi kurang akurat. Di sini kan seharusnya kalau kita lihat nilai yang paling besar itu jatuh ke variabel X1, ya. X1 ini 0,03 0,033, ya. X9 masih di bawahnya. Nah, harusnya X1 itu menjadi node pertama di dalam pohon klasifikasi, diikuti dengan variabel yang lain, ya. Jadi di sini information gain di awal itu hanya menentukan node pertama saja. Untuk gain ratio seperti ini kita lihat. Nah, untuk gain ratio ini X11 yang menjadi node awal. Nah, untuk yang terbaru itu bisa pakai gain ratio. Gain ratio ini pengembangan dari information gain untuk melihat node pertama yang menjadi untuk melihat variabel pertama yang menjadi node. Nah, nanti kita bandingkan, ya. Kalau di information gain itu yang menjadi node pertama itu X1, kalau yang gain ratio itu X11, ya. Nanti kita lihat hasilnya. Kemudian kita masuk ke pemodelan decision tree. Nah, di pemodelan ini kita pakai function rpart. Kemudian formulanya ini teman-teman bisa dijabarkan, ya. Kalau nggak mau pakai titik seperti ini bisa dijabarkan, ya. Kalau pakai titik seperti ini artinya data kita hanya mengandung data variabel, ya, X1 sampai Y, ya. Jadi semua variabel. Kalau di sini misalkan ada nambah variabel lagi, misalkan variabel nama responden misalkan. Nah, itu nggak bisa kita pakai titik seperti ini. Nanti nama responden akan masuk di dalam model, ya. Jadi bisa kita jabarkan, yaitu X1 ditambah X2 tambah X3 dan seterusnya. Kemudian nama data, kemudian metode klasifikasinya berdasarkan kelas. Kemudian kontrol rpart kontrol min split sama dengan 1. Nah, min split sama dengan 1 ini untuk melihat decision tree paling kompleks, ya. Jadi split pembagiannya 1 itu paling kecil. Jadi nanti hasil decision tree-nya yaitu hasil yang paling kompleks. Ini teman-teman bisa merubah, dinaikkan misalkan 10, 20 seperti itu. Nanti kalau dinaikkan otomatis decision tree yang terbentuk itu jadi lebih sederhana. Kayak istilahnya di pemangkasan pohonnya. Oke, kita run. Kemudian kita cek fitnya.
Oke. Nah, kalau kita melihat outputnya seperti ini sulit kita jelaskan atau kita interpretasikan. Mudahnya kita buat dia menjadi visualisasi ya, yaitu pohon klasifikasinya. Ada dua cara. Cara pertama kita bisa pakai rpart.plot, kemudian nama model yang sudah fit ya, yang ini fit ya. Kemudian extra sama dengan 4 ya, ini adalah opsional, ini adalah nanti output yang mau ditampilkan di dalam decision tree. Nilainya rentangnya ada 0 sampai 10. Itu menu-menu yang mau kita tampilkan. Nanti teman-teman bisa coba untuk 0 ya, diganti 0, nanti tampilannya seperti apa, 1 seperti apa, dan seterusnya. Kita lihat. Nah, seperti ini untuk rpart.plot tampilannya. Jadi kalau kita zoom ya, terlalu kecil ya. Tampilannya bagus, cuman ininya terlalu kecil. Ini nggak bisa kita atur. Dia defaultnya udah seperti ini. Kemudian kita cek di cara yang kedua, kita pakai PRP. Taran. Nah, ini udah mendingan ya, udah bagus kelihatan ya hasilnya. Nah, node pertama yaitu X8. Padahal tadi berdasarkan information gain dan gain ratio itu ada X1 dan X11 ya. Tapi nyataannya di sini yang menjadi node pertama yaitu X8. Nah, ini kemungkinan dia bergeser seperti ini karena proporsi yang tidak seimbang untuk variabel independen maupun variabel dependennya. Tidak masalah, jadi kita langsung pakai ini. Jadi information gain dan gain ratio hanya sekedar informasi aja. Jadi nggak harus kita pakai ya. Nah, ini adalah kita pakai decision tree yang paling kompleks sebenarnya dari model data kita ya, dari pemodelan berdasarkan data kita. Kemudian ini bisa kita lihat pemangkasannya ya. Jadi kita bisa memangkas menjadi lebih sederhana tapi dengan mempertahankan akurasi atau bahkan akurasinya bisa lebih tinggi. Seperti itu. Oke, kita cek akurasinya dari model ini. Dari model decision tree ini. Nah, ini kita lewatin dulu. Kita masuk ke paling bawah. Nah, ini 124. Ini kita melihat nilai prediksinya ya. Jadi predik nama functionnya, kemudian model yang tadi kita buat namanya fit, kemudian nama data kita, tipenya probabilitas. Jadi kita mau melihat berdasarkan probabilitas. Oke. Kemudian kita bandingkan dengan ini probabilitas. Jadi cara membacanya miskin ya. Miskin itu peluang terpilihnya 0,1 ya, untuk responden 1. Untuk peluang terpilihnya miskin 0,1, peluang terpilihnya tidak miskin 0,89. Nah, jadi condong ke tidak miskin. Responden 2 condong ke tidak miskin juga gitu ya. Jadi peluangnya lebih besar itu yang kita pilih. Kemudian di sini kita coba tipenya kelas ya. Jadi langsung ke pemilihannya. Oke, kita lihat AA. Seperti ini ya. Jadi coba kita lihat di sini. Oke, nggak masalah. Seperti ini outputnya. Ya, responden 1 tidak miskin, responden 2 tidak miskin, gitu ya. Jadi proporsi yang paling banyak itu yang terpilih. Kemudian kita membandingkan antara Y aktual dengan Y prediksi gitu ya. Kita jajarkan. Pertama kita panggil dulu Y aktual kita dari data Y, kita buat dia menjadi karakter dulu, S karakter. Kemudian dataku $Y ya. Kalau tanpa S karakter nanti munculnya adalah level dari faktornya, yaitu angka. Jadi kita nanti nggak bisa melihat ini untuk tidak miskin atau miskin gitu ya. Nah, jadi kita perlu S karakter supaya muncul si huruf sebenarnya, miskin atau tidak miskin. Ya, prediksi juga seperti itu. Kita buat S karakter, kemudian AA.
Nah, kalau nanti tanpa S karakter nanti dia berupa angka. Kita running dulu. Oke, kemudian kita gabung Y aktual dengan Y prediksi. Terus kita lihat. Nah, di sini terlihat perbandingannya ya. Jadi kita bisa melihat perbandingan hasil klasifikasi kita. Y aktualnya, Y responden 1 tidak miskin. Dia diprediksi tidak miskin. Nah, jadi tepat ya. Dan seterusnya. Responden 11 miskin tapi diprediksi tidak miskin. Nah, ini ada kesalahan di prediksi. Kemudian untuk penyajian data seperti ini kita membuat cross tabulasi untuk melihat berapa banyak yang tepat, berapa banyak yang melenceng, dan berapa akurasinya. Kita pakai library -cr. Kemudian kita pakai function cross tab untuk melihat cross tabulasi. Kita masukkan variabelnya Y aktual, Y prediksi. Kemudian xlab, ini sumbu X nya kita namakan Y aktual, sumbu Y nya kita namakan prediksi. Kita running. Nah, ini tabel kontingensinya. Terlihat bahwa untuk Y aktual yaitu miskin, kemudian Y prediksinya terprediksi miskin ada 16. Ya, jadi yang akurat ada 16. Jadi untuk yang miskin diprediksikan miskin itu yang tepat ada 16 responden. Kemudian untuk yang Y aktual miskin tapi prediksinya tidak miskin itu ada 86. Nah, yang melenceng cukup banyak ya. Karena itu tadi proporsi di variabel Y itu terlalu jomplang. Kemudian tidak miskin diprediksi miskin itu ada 3, cuma 3 ya. Kemudian tidak miskin diprediksi tepat yaitu tidak miskin juga ada 690. Nah, udah bagus dari 693. Total datanya 795 ya, udah pas. Kemudian kita mau menghitung akurasinya. Kita pakai karet nama package-nya ya. Kita run. Oke, seperti ini, tidak ada error ya. Nah, ini masih proses, ada merah di sini proses. Oke, udah selesai. Kemudian kita buat tabelnya ya, tabel dari data aktual dengan data prediksi. Kita run. Kemudian kita pakai conversion matrix untuk menghitung nilai akurasi. Nah, ini adalah keluar semua. Outputnya seperti ini ya. Ini yang tabel kontingensi yang di atas tadi yang udah kita jelasin. Akurasi dari model kita 0,88 atau 88,81%. Itu udah bagus ya untuk nilai akurasinya. Untuk nilai-nilai yang lain ada sensitivity, specificity, nah cukup bagus juga. Jadi kurang lebih di 80%-an ya untuk model kita. Itu udah cukup bagus. Udah bagus ya bahkan. Baik, kemudian nah ini untuk yang full model. Untuk model yang kompleks kita ada 88% nilai akurasinya. Kita bisa pakai pemangkasan. Kita cek di pemangkasan pohon. Kita masuk ke function nomor 105 di sini. Nah, kita coba pemangkasan pohon menggunakan cross validasi ya. Jadi nanti dia mengiterasi nilai complexity parameter ya, sehingga model prediksi modelnya mendapatkan nilai akurasi yang paling tinggi dengan hasil yang paling sederhana. Jadi sintaknya seperti ini. Kemudian kita running aja. Ya, ini yang perlu diganti model ya, model ini bisa diganti. Kemudian nama data, metodenya biarkan rmart. Kemudian kita pakai CV. Hanya 2 itu ya yang perlu kalian ganti. Yang lainnya biarkan default seperti ini. Oke, kita run. Oke, masih proses. Oke, dah. Kita lihat plot dari model yang sudah kita bangun tadi, namanya model 2. Kita plot model 2. Nah,
Ini menunjukkan apa? Menunjukkan nilai akurasi dari menggunakan cross validasi berdasarkan complexity parameter. Jadi kalau complexity parameternya 0, akurasinya di bawah 0,5. Kalau complexity parameter kita di sekitar nilai 0,01, sekitar nilai ini, maka akurasi kita akan naik menjadi 0,87 atau 87%. Nah, sekitar itu ya. Nah, seperti itu. Kita mau lihat berapa sih complexity-nya? Kita pakai ini. Model 2 dollar Bestone. Nah, ini complexity parameter yang terpilih. Nah, jadi di model kita itu akan menggunakan complexity parameter ini untuk mendapatkan akurasi yang paling tinggi dengan model yang pohon yang sederhana. Kemudian kita lihat pemetaannya. Ini kita pakai yang 100, yang 4. Oke. Kita plot yang PRP ya, yang lebih jelas. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi model kita karena saking sederhananya hanya ada satu klasifikasi. Ini kurang informatif, bahkan tidak informatif, sehingga untuk pemangkasan pohon tidak kita pakai karena menghasilkan hasil yang kurang baik, kurang informatif ya, seperti ini. Jadi tidak kita lakukan. Ketika untuk data teman-teman yang mau nyoba, misalkan hasilnya lebih baik, jadi masih bisa ada informasi yang diambil, itu tidak masalah. Seperti itu. Baik, untuk melihat nilai akurasi di dalam model 2 yang sudah kita pangkas tadi, kita tinggal running aja seperti ini ya. Jadi model 2 kita copy aja, terus kita paste di bawahnya. Nah, kita running yang ini model 2, menampilkan output seperti ini dengan CP atau complexity parameter 0,016 sekian-sekian, itu akan mendapatkan akurasi sekitar 87%. Nah, jadi akurasinya sebenarnya tidak jauh beda dari yang full model, full kompleks, yang lebih kompleks, cuman informasi yang didapat tidak ada ya. Jadi kayak gini hasilnya. Nah, jadi ini tidak kita pakai untuk pemangkasan. Jadi yang kita pakai pure untuk yang model yang utuh ya, yang paling utuh. Nah, jadi kita pakai model yang yang ini. Oke ya. Untuk interpretasi hasilnya, jadi nanti ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 kali interpretasi. Saya jelaskan dulu untuk interpretasi yang saya kasih contoh ya. Untuk interpretasi pertama, jadi untuk yang pertama X8. Jadi untuk X8 ya, jika X8 dengan kategori UMM ya, kalau yes ke kiri, kalau no ke kanan. Jika X8 itu terpilih kategori UMM, kemudian jika X14 lebih besar sama dengan 3, ke kiri lagi, yes. Jika X1 terpilih kategori LSD ya, lulus SD dan tidak tamat sekolah, koma lagi. Jika X10 adalah kategori MTA ya, saya lupa singkatannya ini, kemudian koma SMR ya, maka peluang terpilihnya responden itu miskin itu sebesar 82%, tidak miskin 18%. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba yang paling sederhana, yang ini ya. Ini cuma 2 tingkat nih. Di tingkat X8, X14 langsung ke sini. Oke. Jika X8 terpilih kategori UMM, kemudian jika X14 kurang dari ya, karena kita ke kiri ke kanan, jadi kita no ya, berarti kalau no harus kurang dari ya, kebalikan dari ini.
Jika X14 kurang dari 3, maka terpilihnya responden yang tidak miskin, tidak mi ini adalah tidak miskin, sebesar 78%. Jadi untuk opsional di sini ya, yang peluang di bawahnya ini untuk masing-masing kotak itu yang kanan, yang kiri ini adalah untuk yang miskin, yang kanan ini adalah untuk yang tidak miskin. Ya, itu berlaku untuk semua kotak, nih. Jadi yang kiri ini untuk yang miskin, yang kanan untuk kategori yang tidak miskin. Untuk panahnya ini, yang kiri adalah ketika kondisinya yes, untuk yang kanan ketika kondisinya no, kebalikan dari atas. Oke. Nah, misalkan satu lagi contoh untuk interpretasi, kita mau melihat ini. Nah, jadi untuk jika X8 itu kecuali kategori UMM ya, karena ini cuma UMM berarti kita untuk mengarah ke kanan berarti no ya. No artinya kecuali yang di dalam sini. Jadi jika X8 itu kecuali kategori UMM, dan jika X1 itu selain kategori LSD, lulus SD, lulus SMP, tidak lulus tamat SD, berarti masuk ke sini ya, kecuali ini, maka responden yang statusnya tidak miskin itu sebesar 99%, sedangkan miskin 0,1%. Nah, seperti itu penjelasan atau interpretasi dari decision tree. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.